Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Takut jadi bulan-bulanan masa, maling yang terpergok masuki rumah kosong kabur ke atap rumah. Polisi tangkap seorang pria yang mengaku jadi dukun pengganda uang. Sebuah gedung serbaguna yang sedang didekorasi di kota Palembang ludes terbakar. Sebuah gedung serbaguna yang sedang didekorasi di kota Palembang ludes terbakar. Api dengan cepat membakar pelaminan dan ratusan kursi. Kobaran api membakar gedung serbaguna Sri Melayu yang berada di Jalan Kapten Anwar Arsyad, Wai Hitam, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang pada Jumat siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kebakaran langsung merangsek masuk berupaya menjinakkan api yang terus membakar bagian belakang gedung tempat pelaminan. Besarnya kobaran api juga membuat panik seluruh pegawai serta warga sekitar. Salah satu pegawai yang ikut membantu memadamkan api harus mendapat pertolongan pertama usai mengalami sesak nafas. Kebakaran terjadi saat pegawai gedung serbaguna sedang melakukan pemasangan dekorasi karena akan digunakan acara hajatan pada esok harinya. Namun diduga terjadi korsleting listrik dari salah satu instalasi yang menyambar sejumlah barang dekorasi hingga membakar pelaminan dan ratusan kursi. Diduga penyebab adalah konslet karena ada pegawai yang sedang melakukan kegiatan mendekorasi karena besok ada acara. Beruntung api cepat dipadamkan sehingga tak meluas dan membakar seluruh gedung. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Para pengurus gedung sedang melakukan pendataan terkait jumlah kerugian yang ditimbulkan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. 2 rumah di Kota Prabu Mulih ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena rumah yang terbakar dalam kondisi kosong. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Sejumlah warga tampak memandangi api dari kejauhan dan merekam peristiwa itu dengan ponsel mereka. Kobaran api menghanguskan 2 rumah warga di kawasan Karangraja, Kota Prabu Mulih pada Jumat sore. Api yang membesar dengan cepat melahap seluruh bangunan kedua rumah itu. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga yang sudah lama tidak ditunggui oleh pemiliknya. Petugas damkar yang datang ke lokasi berjibaku melakukan pemadaman api dan sejauh ini belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Di kebakaran ini personil kami mendapat informasi 16.40, 16.43 langsung ke lokasi, langsung tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Apa yang terbakar ini, Pak? Rumah kosong, Pak. Rumah kosong yang tidak dihuni lagi. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa nggak ada. 1,5 jam. Berapa personil yang kita turunkan? Jadi personil kita 4 pos. Jadi ada posko Delino, posko Taman Murni, posko Selatan maupun posko Barat. Dia kebakaran, rumah ini kosong. Kosong? Biasa dikontrakin. Oh. Rumah ini kosong. Ini tidak ada korban jiwa? Oh, saat ini. Jadi sudah ada ini pemadam kebakaran kan? Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 3 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Sementara penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Prabu Mulih. Polisi menangkap pelaku penusukan terhadap seorang pria hingga tewas di Palembang. Informasi sementara, pelaku diduga merupakan mantan anggota TNI yang tak lain merupakan teman korban. Aksi penusukan di tengah pemukiman Kecamatan Gandu sempat menggegerkan warga pekan lalu. Perseteruan yang terjadi pada 1 Juli itu kini masih didalami.
Dugaan awal penusukan karena dilatar belakangi dendam lama. Pihak kepolisian pun kini mengusut keterangan saksi bahwa pelaku adalah anggota TNI. Atau apa yang ada di Bali atau latar belakang Tangkapnya di Palembang atau di daerah luar? di Palembang. Di Palembang. Bang, bersembunyi di tempat siapa Bang? Saya belum tahu, belum tahu. Nanti lagi ya. Pak, mengenai status pelaku yang katanya diduga pencatatan TNI, benar Pak? Kalau sudah ini saya belum mengetahuinya, nanti akan kita, tapi rumornya di luar begitu, namun kami akan pastikan identitas yang tertentu. Ya. Sebelumnya korban bernama Angga Saputra tewas di tangan pelaku yang tak lain merupakan temannya dengan luka tusuk di bagian dada. Ibu korban menduga motif pembunuhan lantaran korban hendak membalas dendam karena sang ayah pada tahun 2001 menjadi korban pembunuhan dari keluarga pelaku. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Waspada, aksi pencurian kendaraan bermotor semakin marak dan meresahkan masyarakat di Kota Palembang. Para pelaku kini gencar menyasar tempat-tempat indekos mahasiswa. Lagi-lagi, korban kehilangan sepeda motor datang melapor ke kantor polisi. Pencurian sepeda motor di tempat indekos mahasiswa terjadi setiap hari di Kota Palembang. Seakan tidak mengenal tempat dan waktu, satu persatu sepeda motor milik penghuni kos raib digondol pencuri. Terakhir korbannya adalah mahasiswa bernama Pardian. Ia tinggal di tempat kos di kawasan Jalan Rawa Jaya 3, Kemuning, Palembang. Mahasiswa asal Kabupaten Pali ini mengaku sebelumnya sepeda motornya terparkir di depan kamarnya. Korban terkejut saat di pagi hari sepeda motornya telah hilang dicuri maling. Berdasarkan hasil pemantauan rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi, sepeda motornya dibawa kabur oleh dua komplotan pencuri. Kehilangan motor. Cak mana bisa hilang tuh? Terparkir depan kosan nggak? Cerita gitu. Pas bangun pagi besok, tahu-tahu nggak lagi lagi. Motor apa tuh? Motor Honda Bistrik. Tuh aku tidak ini Pak, langsung minta tolong sama tetangga ngecek CCTV. Ada dua pelaku. Ada dua pelaku. Ya. Dijenguk CCTV tuh. Pakai motor apa pelaku tuh? Pelaku motornya tidak beruan Pak, karena tidak dapat jelas gambarnya. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan atas kejadian ini korban menderita kerugian sebesar 13 juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Fitri Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.